kita akan memulai pembelajaran matematika peminatan, yaitu persamaan trigonometri. Nah, ini persamaan trigonometri. Nah, kalian pasti udah nggak asing lagi ya kan sama kata-kata trigonometri. Trigonometri itu erat hubungannya dengan sin, cos, dan tan, juga sudut istimewa, dan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu persamaan trigonometri dan cara menyelesaikannya. Persamaan trigonometri adalah suatu persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui. Cara menyelesaikan persamaan trigonometri itu kita akan mencari nilai X yang membuat persamaan itu menjadi benar. Contohnya gini, sin X sama dengan 1. Nah, kita akan mencari nilai X. Sin berapakah yang hasilnya 1? X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi X-nya yang akan kita cari. Berapa aja yang bisa memenuhi sin X sama dengan 1. Nah, sebelum itu kalian juga harus ingat-ingat lagi, penting kita untuk mengetahui sudut-sudut istimewa. Nah, Miss harap kalian semua udah hafal. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri itu sudah kita tahu ya, trigonometri itu ada 3, ada sin, cos, dan tan. Jadi penyelesaiannya pun itu ada sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, serta tan X sama dengan tan alfa. Nah, kita akan bahas satu persatu sampai kita paham. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas cara penyelesaian persamaan untuk sin X sama dengan sin alfa. Dengan menggunakan hubungan pada perbandingan trigonometri sebelum-sebelumnya untuk sudut berelasi, maka penyelesaian persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi ada dua ya. Jika sin X sama dengan sin alfa dalam derajat, maka X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah dengan K dikali 360 derajat. Nah, ini dia rumusnya jika dalam derajat yang akan kita gunakan. Nah, jika sin X sama dengan sin alfa dalam radian. Dalam radian. Kalau dalam radian itu maksudnya gini ya. Kalau derajat kan dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kalau radian itu dia menggunakan 2V. 2V ya. 2V itu nilainya adalah 180 derajat. Jadi kalau misalnya V itu sama dengan 2V sama dengan 360 derajat. Nah, ini yang radian itu gitu, menggunakan V. Itu adalah radian. Jika sin X sama dengan sin alfa dalam radian, maka rumusnya yang kita gunakan adalah X sama alfa ditambah K dikali 360 derajat ya, kita ganti dengan 2V. Nah,
sama aja, cuman bedanya kalau ini pakai derajat, yang ini pakai V atau pakai radian. Nah, atau X sama dengan 180 derajat itu adalah V ya. V dikurang alfa ditambah K dikali 2V. Nah, gini. Jadi, sebelum mengerjakan soal, kita harus lihat dulu dia dalam derajat atau dalam radian. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Nah, ini dia contoh pertamanya, yaitu sin X sama dengan sin 20 derajat dalam interval derajatnya yaitu 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, tadi kita udah tahu ya, untuk mencari persamaan sin X sama dengan sin alfa, itu rumusnya seperti ini. Dan kita menggunakan derajat, bukan radian. Nah, jadi yang kita pakai adalah dengan menggunakan 360 derajat. Langsung jawab aja. Ini soalnya sin X sama dengan sin 20 derajat. Sinnya sama-sama kita coret, berarti langsung kita masukkan ya, tinggal X sama dengan 20 derajat ya. X sama dengan, langsung nih, kalau nggak gini deh, gini aja, nggak perlu dicoret, gini aja. Ini sin X sama dengan sin 20, itu bentuknya sudah sesuai dengan ini ya kan, sin X alfanya 20 derajat, jadi langsung. Jadi intinya kalian jika bentuknya sudah seperti ini, percis ya, kebetulan contoh soalnya ini sudah percis seperti persamaannya. Nah, jadi kita nggak usah rubah-rubah lagi. Nanti kita akan pelajari kalau misalnya bentuknya beda. Nah, kalau sin X sama dengan sin 20 derajat ini langsung kita cari dengan menggunakan rumus tersebut. X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Ini yang untuk pertama ya. Yang untuk pertama, X sama dengan alfanya 20 derajat. Ini alfa. Ini adalah alfanya ditambah K dikali 360 derajat. Kalau kalian masih bingung, K itu adalah putarannya. Kayak misalnya sesuatu itu kalau dari sini berputar, K-nya berarti sekali. Tapi kalau dia muter lagi berarti K-nya 2. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita udah dapat nih persamaannya, berarti X sama dengan 20 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk ini kita langsung masukkan nilai K-nya. Jadi kita mensubstitusikan nilai K. Jika K-nya sama dengan 0, jadi kita mulai dari yang paling kecil, K sama dengan 0, itu X-nya berapa? X di sini kan X sama dengan 20 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita tinggal masukkan nilai K-nya dari sini. Berarti 20 derajat ditambah 1 dikali ditambah 0 dikali 360 derajat. Karena K-nya kita 0 kan. Nah, berarti hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah X-nya jadi 20 derajat. Berarti ini X 20 derajat. Nah, kita lihat tadi kan intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, jika X-nya itu masih memenuhi ini, berarti ini adalah termaksud himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Itu untuk K yang sama dengan 0. Kalau K sama dengan 1, berarti X-nya berapa? Gitu ya. Nah, ini kita lihat nih. Kita langsung ubah aja nih di sini. Kalau K-nya sama dengan 1, kita ganti kali 1. 20 derajat ditambah 1 kali 360 adalah 360 derajat. Berarti berapa tuh? 380 derajat. Nah, kita lihat nih 380 derajat itu termasuk dalam interval soal ini? Enggak kan? Nah, kalau enggak berarti udah selesai nih sampai sini aja. Kenapa? Karena kalau kita tambahin K sama dengan 2, hasilnya pasti lebih besar kan dari ini. Nah, kalau ini udah jelas, udah nggak bisa, berarti kita nggak usah tambahin lagi. Nah, berarti yang kita dapetin untuk
yang persamaan pertama itu kita dapetin hanya X sama dengan 20 derajat. Nah, sekarang untuk yang kedua kita pakai yang 180 derajat min alfa yang kedua ini. X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita langsung ya, X sama dengan 180 derajat dikurang alfanya adalah 20 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini persamaannya, kita langsung masukkan nilai K-nya. Kalau K-nya sama dengan 0, sama kayak tadi, jadi dimulainya dari angka 0 dulu, maka X-nya adalah 180. Nih kita di sini ya, di bawah ini ya. 180 dikurang 20 ditambah K-nya 0. 0 dikali 360 derajat. 180 dikurang 20 berapa tuh? Ya, 160 derajat. Berarti ini hasilnya ini 0 ya. Berarti ini jika K-nya sama dengan 0 berarti X-nya adalah 160 derajat. Nah, gimana kalau misalnya K-nya sama dengan 1? Kita tinggal ganti aja ininya. 1 kali 360 adalah 360 tambah 160 berapa tuh? 0, 12, 520 derajat. Ini gede banget ya. X-nya sama dengan 520 derajat. Kalau ini tadi sesuai interval karena dia dari 0 sampai 360, 160 termasuk ya di antara ini. Kalau 520 masuk nggak tuh? Nggak masuk. Jadi ini tidak dalam penyelesaian, bukan himpunan penyelesaiannya. Berarti kita dengan gitu kita bisa menyimpulkan bahwa jadi himpunan penyelesaian jadi himpunan penyelesaian dari soal ini adalah berapa aja tuh yang memenuhi? Nah, himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat dan 160 derajat. 20 derajat dan 160 derajat. Artinya apa? Bahwa nilai X-nya jika kita masukkan sin 20, maka sin 20 itu akan sama dengan sin 20 juga, jelas ya. Dan sin kalau kita masukkan X 160 itu nilainya sama dengan sin 20 derajat. Jadi selesai sampai sini. Nah, ini untuk contoh penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin alfa. Nah, yang untuk selanjutnya kita akan coba untuk penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos alfa. Nah, untuk penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos alfa, rumus yang kita gunakan adalah seperti ini. Jika cos X sama dengan cos alfa dengan X dalam derajat itu, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Untuk radiannya sama aja, tinggal kita ganti 360 derajat dengan 2V. Oke, selesai ya. Nah, habis itu kita akan langsung ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal cos ini sedikit berbeda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita langsung dapat cos X sama dengan kalau yang sebelumnya sin X sama dengan sin 20, alfanya langsung ketahuan. Nah, kalau ini kita suruh mencari nih, bukan mencari sih, maksudnya setengah akar 2-nya ini kita ubah menjadi cos alfa. Nah, sekarang kalian ingetin dulu nih, kita tulis dulu ya. Jadi cara jawabnya gini, cos X sama dengan
Coba kalian ingat-ingat cos berapa yang kalau kita yang hasilnya setengah akar 2. Yuk, ingat ya yang sebelumnya cos setengah akar 2 itu bisa kita temuin di cos 45 derajat, ya kan? Nah, jadi kalau kalian ketemu seperti ini soalnya jangan bingung. Jadi kita langsung ubah aja sesuai dengan persamaan yang diminta. Yang diminta adalah cos X sama dengan cos alfa. Alfanya yang kita dapetin bahwa nilai cos yang hasilnya setengah akar 2 adalah cos 45 derajat. Dilihat lagi ya tabelnya. Nah, makanya dari itu untuk menyelesaikan persamaan ini kita harus hafal dulu nilai-nilai pada sudut istimewa. Kalau gitu, kalau udah hafal jadi lebih gampang dan lebih mudah. Nah, kalau udah begini kita langsung aja jawab dengan menggunakan rumus yang ada di situ. Nah, rumusnya ini adalah cos X sama dengan cos 45 derajat. Itu ada dua ya. Pertama, X sama dengan alfa. Langsung aja, alfanya berapa? Alfanya apa, tulis dulu deh, alfa ditambah K dikali 360 derajat. Berarti ini sama dengan alfanya adalah 45 ya. Ini adalah alfanya. Berarti 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini untuk persamaan yang pertama nih. Untuk persamaan yang pertama, langsung kita substitusikan jika K-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 45 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, berarti 45 derajat. Oke. Terus kalau misalnya K-nya sama dengan 1, berarti 45 derajat ditambah 1 kali 360. 360 ditambah 45. Berapa tuh 360 tambah 45? 405 derajat. Nah, kalau untuk yang K sama dengan 0 ini terpenuhi ya. Kenapa? Karena intervalnya sampai 360. Untuk K sama dengan 1 ini tidak terpenuhi. Kenapa? Karena dia melebihi interval ini. Jadi yang ini enggak termasuk ya. Nah, oke, sekarang kita cari untuk yang X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalau udah gini berarti min 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat nih persamaannya. Sama seperti yang sebelumnya, tinggal kita masukin K-nya sama dengan 0 dulu. X-nya berapa? Yuk, nih biar nggak salah di sini ya. Kan itu min 45 derajat ditambah K-nya 0. Berarti kalau K-nya 0, berarti hasilnya tetap X-nya adalah min 45 derajat. Nah, kira-kira ini memenuhi nggak sih? Lihat intervalnya, itu nggak ada nilai min, ya kan? Nggak ada nilai min, berarti ini tidak terpenuhi. Gitu, ini nggak memenuhi. Ini nggak memenuhi dia ya. Nah, kita coba lagi untuk K sama dengan satunya. X sama dengan min 45 ditambah 1 dikali 360 derajat. Min 45 ditambah min 45 ditambah 360 derajat. Nah, jadi berapa nih? Di 360 kita kurang 45 tuh. Jadi berapa? 315 derajat. Nah, kira-kira 315 derajat itu memenuhi interval nggak sih? Memenuhi ya. Nah, berarti ini adalah memenuhi. Kita coba lagi untuk K sama dengan 2. Kira-kira K sama dengan 2 memenuhi nggak ya? Nah, tinggal kita ganti ya. Min 45 derajat ditambah K-nya 2 dikali 360. 2 kali 360 itu adalah 720 derajat dikurang 45.
720 derajat kalau dikurang 45 itu hasilnya sama dengan 675 ya, 675 derajat. Ini memenuhi enggak kira-kira? Enggak, karena intervalnya hanya sampai 360, berarti ini enggak. Nah, berarti bisa kita simpulkan kalau dia K-nya sampai 3, 4 dan lain-lain itu pasti nilainya lebih besar kan? Berarti enggak memenuhi. Tidak memenuhi persamaan ini. Berarti HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah, nah langsung aja ya, jadi misalnya singkat, himpunan penyelesaiannya sama dengan 45 derajat dan 315 derajat yang memenuhi cos X sama dengan setengah akar 2 ini. Oke, bisa dimengerti dan bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke penyelesaian persamaan untuk tan X sama dengan tan alfa. Nah, yang selanjutnya untuk menyelesaikan persamaan tan X sama dengan tan alfa, kita menggunakan rumus ini. Jika dia menggunakan derajat, maka X sama dengan alfa ditambah K 180 derajat. Untuk tan, dia persamaannya hanya menggunakan satu persamaan aja. Beda sama sin dan cos yang ada dua persamaan. Nah, untuk radian 180 derajat tinggal kita ganti dengan V. Maka menjadi X sama dengan alfa ditambah K dikali V. Nah, seperti biasa kita langsung ngerjain contoh soal biar nggak bingung. Nah, kita lanjut. Contoh soalnya adalah tan X sama dengan akar 3. Nah, ini sama kayak yang tadi, yang contoh cos. Kita harus mencari dulu nih. Nanti ya, kira-kira nilai tan itu berapa sih yang nilainya akar 3 gitu ya. Nanti lihat lagi catatan yang sudut istimewanya. Kalau misalnya kalian udah hafal lebih bagus lagi. Nah, dengan interval ini yang paling penting juga sih sebenarnya. Jadi kalian harus tahu juga ini intervalnya berapa nih. Kalau di sini kebetulan intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Sama dengan sebelum-sebelumnya. Nah, kalau misalnya di soal nanti intervalnya diubah tiba-tiba jadi, misal intervalnya bisa jadi 720 atau yang lainnya, itu tergantung dengan soalnya. Nah, untuk contoh ini misalnya cari yang standar aja, yaitu yang 360 derajat. Oke, nah langsung kita jawab soalnya. Kita jawab tadi untuk menyelesaikan persamaan tan X sama dengan tan alfa dengan menggunakan derajat, itu rumusnya adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat, hanya satu persamaan. Nah, sekarang kita ubah dulu. Tan X sama dengan berapa sih? Coba nilai tan berapa yang hasilnya akar 3? Yang hasilnya akar 3 adalah tan 60 derajat. Oke, berarti tan X sama dengan tan 60 derajat. Kalau gitu alfanya adalah 60 derajat. Maka X sama dengan, langsung aja ya, X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Berarti 60 derajat, alfanya ditambah K kali 180 derajat. Nah, kalau misalnya K-nya sama dengan 0, X-nya adalah gampang. K-nya sama dengan 0, ya udah berarti X-nya adalah 60 derajat. Memenuhi sesuai dengan interval, memenuhi. Berarti ini adalah termasuk himpunan penyelesaian. Terus kita lanjut ke K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1 berarti 60 derajat ditambah 1 kali 180. Ini ya.
60 derajat ditambah 1 kali 180 sama dengan 60 ditambah 180. 180 tambah 60 adalah 0, 8 tambah 6, 14, 1, 240 derajat. Masih memenuhi? Masih. Jadi ini termasuk himpunan penyelesaian ya. Terus lanjut lagi ke K sama dengan 2. Kita cari untuk K sama dengan 2 memenuhi enggak ya? K sama dengan 2 misal X nya berarti berapa tuh? K nya 2 kali 180 360. Nah 360 tambah 60 jadinya 420 derajat. Nah ini 420 derajat. Memenuhi enggak dengan interval yang ada di contoh soalnya ini? Enggak ya. Berarti untuk K selanjutnya kemungkinan hasilnya akan lebih besar dari ini. Jadi bisa kita simpulin bahwa himpunan penyelesaian dari HP dari ini adalah 60 derajat dan 240 derajat. Nah, sampai sini kita selesai. Dan nanti kita akan coba untuk contoh-contoh soal yang lainnya. Selamat belajar.